Kehidupan modern telah mengubah cara kita menjalani hari-hari. Dari pagi hingga malam, kita dikelilingi oleh suara notifikasi, target kerja yang terus menumpuk, dan tekanan sosial yang tak henti-hentinya. Banyak di antara kita yang terjebak dalam siklus ini hingga lupa satu hal penting, ketenangan jiwa. Namun, ingatlah, ketenangan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dicapai dengan kesuksesan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup." Ketenangan sejati hanya dapat ditemukan ketika hati kita dekat dengan Allah dan hidup kita dipenuhi makna. Melalui ajaran tasawuf, para sufi menunjukkan jalan menuju ketenangan, bahkan di tengah dunia yang penuh gejolak. Dalam video ini, kita akan menggali 9 cara yang mendalam dan relevan untuk meraih ketenangan jiwa. Mengingat Allah sebagai sumber kedamaian. Para sufi meyakini bahwa hati yang tentram hanya dapat diraih dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Dalam tradisi tasawuf, zikir bukan hanya ucapan lisan, melainkan juga penghayatan mendalam dari hati. Mereka melakukan zikir dalam berbagai bentuk, seperti mengulang nama-nama Allah, membaca Al-Quran, atau sekadar merenung tentang kebesarannya. Mulailah setiap hari dengan zikir sederhana, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sisihkan waktu di malam hari untuk merenung dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Gunakan teknologi untuk membantu, seperti mendengarkan audio zikir atau murotal saat perjalanan. Menyederhanakan hidup untuk menenangkan jiwa. Kesederhanaan adalah inti dari tasawuf. Para sufi meneladani Rasulullah SAW yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Imam Al-Ghazali berkata, "Kebahagiaan sejati adalah merasa cukup dengan apa yang ada." Hidup sederhana berarti mengurangi ketergantungan pada dunia. Di era modern, kita sering tergoda untuk memiliki lebih banyak barang atau mengejar gaya hidup glamor. Namun, para sufi mengingatkan bahwa harta dunia tidak akan pernah memuaskan jiwa. Mulailah memilah barang-barang Anda dan sumbangkan yang tidak diperlukan. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Terapkan gaya hidup minimalis. Kurangi barang, tambahkan makna. Luangkan waktu menjadi sukarelawan di komunitas lokal. Berikan sedekah, meskipun kecil, kepada orang yang membutuhkan. Jadikan membantu orang lain sebagai bagian dari rutinitas Anda. Berbuat baik kepada sesama sebagai penyembuh jiwa. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Para sufi menemukan kedamaian dengan membantu orang lain. Mereka percaya bahwa dengan mengurangi ego dan memberi manfaat kepada sesama, hati menjadi lebih ringan. Tafakur dan kesunyian sebagai tempat kedamaian. Tafakur atau perenungan mendalam adalah praktik sufi untuk menjernihkan hati. Kesunyian memberikan ruang bagi kita untuk mendengar suara hati dan mengenali kehadiran Allah di setiap aspek kehidupan. Para sufi seringkali menarik diri dari keramaian untuk merenung, bukan sebagai bentuk pelarian, tetapi sebagai cara menyambungkan diri dengan Sang Pencipta. Praktik kesunyian di era modern, ambil waktu untuk benar-benar hening. Matikan gawai, televisi, dan semua hal yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Fokus pada keheningan. Merenung tentang kebesaran Allah. Lihatlah langit malam, dengarkan angin, atau perhatikan aliran air. Tafakur tidak memerlukan tempat khusus. Ia bisa dilakukan kapan saja kita memusatkan hati. Tulis jurnal perenungan. Setelah merenung, tuliskan pemikiran Anda. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda temukan tentang diri Anda dan hubungan Anda dengan Allah? Rasulullah SAW sering bermunajat di Gua Hira, mencari waktu untuk merenungkan kebesaran Allah. Dalam dunia yang sibuk ini, kita juga membutuhkan gua, pribadi kita, tempat di mana kita bisa berdialog dengan Allah tanpa gangguan. Mengendalikan nafsu sebagai sumber kegelisahan. Nafsu adalah musuh utama ketenangan jiwa. Imam Al-Ghazali menyebut nafsu sebagai tali yang mengikat manusia kepada dunia. Ketika kita tunduk pada nafsu, jiwa kita menjadi gelisah karena terus mengejar apa yang tidak abadi. Cara mengendalikan nafsu di kehidupan modern dengan berlatih puasa.
Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengajarkan pengendalian diri. Lakukan puasa sunnah seperti Senin dan Kamis untuk melatih hati melawan keinginan duniawi. Hindari kebiasaan boros. Di era konsumerisme, kita sering tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Latih diri untuk hanya membeli apa yang benar-benar diperlukan. Latihan sholat malam. Sholat malam membantu kita membersihkan hati dan menundukkan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat malam adalah kemuliaan orang beriman. Ketika nafsu terkendali, hati menjadi lebih tenang, dan kita mampu melihat dunia dengan perspektif yang lebih bijak." Mencari ilmu untuk menenangkan hati. Para sufi percaya bahwa ilmu adalah cahaya yang membimbing hati menuju ketenangan. Tanpa ilmu, seseorang mudah tersesat dalam gelapnya kebingungan. Namun, ilmu yang dimaksud bukan hanya pengetahuan duniawi, tetapi juga ilmu tentang Allah dan tujuan hidup. Cara memperoleh ilmu di era modern dengan rutin mengikuti kajian agama. Luangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Pilih pembicara yang memiliki integritas keilmuan. Membaca buku ulama klasik. Buku-buku karya Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin mengandung pelajaran yang relevan hingga hari ini. Bertanya kepada ulama. Jangan malu untuk bertanya ketika ada sesuatu yang Anda tidak pahami. Para ulama adalah guru yang baik, yang membawa kita pada jalan yang benar. Ilmu yang benar membantu kita memahami posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengarahkan kita kepada ketenangan sejati. Ikhlas dalam segala hal untuk menghindari beban hati. Ikhlas adalah pondasi setiap amal dalam Islam. Para sufi mengajarkan bahwa amal yang tidak ikhlas justru menjadi beban bagi hati. Mereka terus berusaha menyucikan niat agar setiap tindakan dilakukan semata-mata untuk Allah. Latihan ikhlas di kehidupan modern dengan cara hilangkan niat untuk dipuji. Jangan melakukan kebaikan demi mendapatkan apresiasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Doa sebelum beramal. Sebelum melakukan sesuatu, niatkan hati Anda hanya untuk Allah. Ucapkan doa, "Ya Allah, terimalah amal ini sebagai ibadah kepadamu." Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perjalanan spiritual Anda sendiri tanpa merasa iri atau sombong terhadap orang lain. Ikhlas tidak hanya membuat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membebaskan hati dari beban-beban duniawi. Menghargai waktu sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi sangat menghargai waktu karena mereka tahu bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Mereka menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghargai waktu di era modern, gunakan jadwal harian. Buat jadwal yang terorganisasi untuk ibadah, pekerjaan, dan waktu luang. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa makna. Kurangi waktu untuk hal tidak berguna. Batasi waktu yang dihabiskan untuk media sosial atau hiburan yang tidak membawa manfaat. Bacalah doa, "Ya Allah, berkahilah waktu kami dan jadikan setiap detik sebagai ibadah kepadamu." Dengan menghargai waktu, kita menjadi lebih produktif dalam hal dunia dan akhirat. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal adalah inti dari ketenangan jiwa. Ketika seseorang berserah diri kepada Allah setelah berusaha, ia akan merasakan kedamaian karena menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Selalu berikhtiar, tawakal tidak berarti pasrah tanpa usaha. Lakukan yang terbaik dalam segala hal. Percaya pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ingatlah bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Dengan tawakal, kita membebaskan hati dari kegelisahan dan belajar menerima apa yang telah Allah tetapkan. Kehidupan ini adalah perjalanan menuju Allah, dan ketenangan jiwa adalah bekal penting untuk sampai ke tujuan. Seperti air yang mengalir dengan tenang, hati yang dekat dengan Allah akan tetap damai, meski menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudaraku, mari kita mulai perjalanan ini dengan langkah kecil. Zikir harian, renungan malam, dan doa yang tulus. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita merasa paling jauh, Dia selalu menunggu kita untuk kembali. Semoga perjalanan hidup kita selalu diberkahi dan dilimpahi ketenangan. Jangan lupa untuk berbagi pelajaran ini kepada orang lain,
Karena ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah yang tidak akan terputus hingga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.